Hai, saya Nimade Ari Esa Dewi Rasuti, PhD. Saya ini bertugas sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana. Saat ini LPPM Universitas Udayana berinovasi dengan menciptakan program LPPM Talks, di mana program ini akan membantu mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian di lingkungan Universitas Udayana yang dilakukan oleh para peneliti dan pengabdi di lingkungan Universitas Udayana, sehingga dapat lebih dinikmati oleh masyarakat. Kali ini LPPM Talks akan memperkenalkan penelitian trichoderma yang dilakukan oleh peneliti handal dari Universitas Udayana, yaitu Dr. Alit Susanto Wirya. Terima kasih Ibu Sekretaris LPPM ya. Jadi nama saya sebenarnya sering dipanggil Alit Susanto ya. Namun nama lengkap saya adalah Dr. Gusti Ngurah Alit Susanto Wirya, SPMAGR. Jadi saya sebagian besar kehidupan saya dari kecil itu adalah di Singaraja ya. Saya orang Bali Utara ya. Dan tahun 2000 sampai dengan 2003 saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di S2 di Shizuoka University Jepang ya. Dan selanjutnya 2003 sampai 2006 saya lanjut di Gifu University Jepang untuk mengambil program doktoral ya. Nah, jadi selama saya berkarir di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, saya mulai kebetulan ya, spesifikasi saya adalah penyakit tanaman dan juga adalah bagaimana pengendaliannya. Tren pengendalian penyakit tanaman itu sekarang adalah bagaimana menggunakan pengendali yang bersifat aman atau ramah terhadap lingkungan. Jadi ceritanya tahun 2015 kebetulan saya sering dekat dengan petani ya. Jadi tahun 2015 itu ada keluhan dari petani-petani di Desa Pancasari karena tanaman stroberinya itu banyak mengalami kelayuan. Nah, ini satu kondisi yang sangat-sangat menyedihkan waktu itu. Nah, di sana akhirnya saya mulai menekuni pengendalian dengan trichoderma. Ya, di sana saya mengenal, mulai memperkenalkan trichoderma pada petani dan meneliti tentang trichoderma. Ya, dan kebetulan juga pada saat itu selain didanai oleh LPPM, kita juga ada kerjasama dengan AVRDC, ya. Jadi tentang pengendalian hayati ya, kita mulai menekuni itu sampai sekarang. Ya, dan bahkan teknologi-teknologi tentang trichoderma ini sudah mulai banyak dikembangkan di tingkat petani. Bekerja di unit ini, ya kita harus memberikan penjelasan-penjelasan yang benar-benar memang sahih pada petani. Karena banyak sekali orang, kita takut ketika dia menjadi teknologi yang gampang dikembangkan oleh petani, tapi pengembangannya tidak benar. Ya. Dan itu trichoderma itu sudah banyak kita cobakan menjadi produk. Sayang produknya ini belum Bu. Jadi belum kita jadikan satu produk yang benar-benar komersial, enggak ya. Jadi kita mencampur trichoderma dengan beberapa kompos misalnya ya, sehingga kita pernah mengenal trikayana atau kompotri yang sering kita pamerkan. Itu adalah campuran antara kompos, berbagai macam kompos, kadang-kadang kompos kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, yang kita kembangkan untuk kita kembalikan, abdikan pada masyarakat petani. Jadi itu yang sementara ini kita kembangkan, dan ini tidak berakhir sampai di sini saja. Ya, kedepannya saya masih tetap mengerjakan trichoderma karena tuntutan daripada tren pertanian itu adalah mengembangkan pengendalian penyakit dengan yang ramah lingkungan, terutama dengan trichoderma yang memang sudah kita yakini dia lebih aman terhadap lingkungan. Perkenalkan, nama saya Putu Bawa Arianta. Saya bekerja di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.
bertugas sebagai penyuluh pertanian. Judul skripsi saya adalah penggunaan Trichoderma sp dan penyambungan untuk mengendalikan penyakit utama pada tanaman tomat di Desa Bangli, Kecamatan Batuliti, Kabupaten Tabanan. Penelitian tersebut meliputi dari proses isolasi Trichoderma, kemudian identifikasi dilanjutkan dengan perbanyakan, sampai dengan aplikasi Trichoderma di lapangan, yang pada akhirnya didapatkan data bahwa Trichoderma dapat mengendalikan penyakit utama pada tanaman tomat, khususnya penyakit utama yang disebabkan oleh patogen tular tanah, seperti salah satunya adalah penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur patogen Fusarium oxysporum. Nah, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing saya, Bapak Dr. Gusti Ngurah Adip Susanto Wirya, yang telah membimbing dan memberikan ilmu-ilmu mengenai Trichoderma kepada saya dan kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga hal tersebut kini sangat berguna bagi saya dalam menjalankan tugas-tugas saya sebagai penyuluh pertanian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Rusman. Saya bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Adapun judul penelitian saya adalah pengaruh penggunaan beberapa paket teknologi terhadap perkembangan penyakit pada cabai rawit dan cabai besar di dataran tinggi. Adapun paket teknologi yang dimaksud adalah penggunaan rain shelter, penggunaan kompos Trichoderma, dan pestisida kimia sintetis. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa semua paket teknologi menunjukkan pengaruh yang efektif untuk menekan perkembangan layu fusarium. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap dosen-dosen pembimbing dan Dr. I Gusti Ngurah Adip Susanto Wirya yang telah memberikan arahan dan bimbingan, khususnya memberikan pengetahuan mengenai Trichoderma. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Harimbawo. Saya merupakan salah satu alumni Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Selama menempuh perkuliahan, saya banyak mendalami tentang pemanfaatan jamur Trichoderma sp sebagai agen pengendali penyakit tanaman, terutamanya penyakit tanaman berlubang tular tanah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Gusti Ngurah Adip Susanto Wirya, karena berkat beliau saya banyak mengetahui pemanfaatan jamur Trichoderma untuk pengendalian penyakit tular tanah yang sangat aplikatif. Trichoderma itu adalah salah satu jenis jamur yang banyak digunakan oleh petani dalam dunia pertanian. Ya, ini untuk mengendalikan penyakit tanaman. Trichoderma itu adalah yang utama sekali, itu banyak dikembangkan dia sebagai agen pengendali penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. Kemudian ada juga yang mengembangkan Trichoderma itu sebagai untuk memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan ketahanan tanaman. Ya. Nah, yang ketiga, ada juga yang mengembangkan Trichoderma ini sebagai dekomposer. Trichoderma yang dikembangkan sebagai dekomposer, dia biasanya tidak mempunyai kemampuan untuk menekan patogen atau penyebab penyakit. Dan setiap spesies daripada Trichoderma dia mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, itu fungsi Trichoderma yang sangat beragam sekali dan sangat menguntungkan bagi petani, sehingga banyak sekali petani mulai mengembangkan itu, dan juga di lab ini kita kembangkan Trichoderma yang mampu seperti itu. Terutama yang kita kembangkan di laboratorium Fakultas Pertanian ini adalah Trichoderma yang mampu untuk mengendalikan penyakit tanaman. Jadi Trichoderma yang mempunyai fungsi sebagai pengendali penyakit. Ya, utamanya bahwa Trichoderma itu mempunyai beberapa mekanisme dalam mengendalikan penyakit. Satu, Trichoderma mampu menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat menekan pertumbuhan dari patogen, ya, atau membunuh dari patogen itu. Yang kedua, dia mempunyai daya kompetisi. Ya. Yang ketiga, dia mempunyai mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Ya. Sehingga
kalau kita lihat dari fungsi-fungsi ini, ada beberapa penyakit yang bisa dikendalikan oleh trichoderma. Terutama adalah penyakit-penyakit yang menyebar lewat tanah. Salah satu itu adalah penyebab penyakit layu, ya Fusarium. Itu banyak sekali kita lihat Fusarium ini mengakibatkan sakit pada beberapa tanaman. Jenis Solanaceae, tanaman terung, kemudian ada cabai dan tomat, itu disebabkan oleh Fusarium oxysporum, Fusarium dan lainnya itu bisa dikendalikan. Ya. Kemudian pada vanili juga kita temukan Fusarium, ya penyebab penyakit busuk batang vanili itu bisa dikendalikan oleh trichoderma. Yang kedua, ada juga penyakit yang lainnya yang tular tanah bisa dikendalikan oleh trichoderma, seperti penyakit jamur akar putih, banyak di cengkeh itu, kemudian juga di kopi dan di karet, ini sering juga dikendalikan oleh trichoderma. Kemudian ada lagi penyakit-penyakit pada pembibitan, Rhizoctonia, kemudian ada juga Pythium, itu bisa dikendalikan oleh trichoderma. Karena ya memang seperti saya katakan tadi, kemampuan trichoderma untuk melumpuhkan patogen itu dengan berbagai cara itu. Jadi saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang banyak saya temukan di media sosial maupun YouTube ya tentang trichoderma. Ya. Jadi kalau ketika Lactobacillus itu adalah Lactobacillus yang memang dikembangkan dan akan diaplikasikan di dalam tanah, tidak terlalu berpengaruh terhadap trichoderma. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan pupuk kimia, terutama pupuk kimia yang diaplikasikan ke dalam tanah, ya sebenarnya untuk kehidupan mikroba dan sebagainya itu memerlukan juga unsur-unsur kimia, kan seperti itu. Ketika pupuk kimia ini tidak diberikan berlebih, ya atau memang cukup, ya, jadi pengaruhnya terhadap trichoderma itu akan sedikit sekali, ya. Jadi tidak akan berpengaruh dengan nyata ketika dia pupuk itu diberikan dalam kondisi yang optimal. Kalsium karbonat itu kan adalah senyawa kimia, bahkan pada dolomit juga ada ininya ya, ada kalsium karbonatnya. Nah, ini sebenarnya tidak sama tadi ya, tidak akan berpengaruh juga terhadap kehidupan dari trichoderma itu sepanjang tidak berlebihan. Penggunaan trichoderma ketika kita campur dengan E4, pengaruhnya memang tidak akan terlalu banyak terhadap kehidupan trichoderma itu, ya. Jadi dia bukan berarti dengan E4 trichodermanya akan mati atau E4-nya akan menjadi tidak efektif, tidak. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, penggunaan bahan kimia itu akan merusak. Kemungkinan adalah karena membunuh ya mikroba-mikroba yang berguna di dalam tanah, sehingga justru mikroba ini yang tidak mampu untuk menjaga kondisi di dalam tanah. Tetapi kalau kita gunakan trichoderma, ini efeknya tidak seperti itu. Ya, jadi sepanjang hidupnya dia akan melindungi tanaman itu dari infeksi patogen. Ya. Dan dia tidak akan mempengaruhi kondisi-kondisi tanah. Ya. Sehingga saya katakan bahwa trichoderma dalam jangka panjang itu tidak akan berpengaruh negatif. Ketika kita mencampur ke dalam pupuk kandang, ini bisa bisa dilakukan. Kemudian ketika kita masukkan dia ke dalam tanah, di dalam lingkungan tanaman, di sanalah baru jamur-jamur itu berkembang. Trichoderma berkembang, mycorrhiza berkembang, metarhizium berkembang. Sehingga ya ketika kita bandingkan ya, yang tadi yang saya katakan kita masukkan di dalam pupuk kandang yang dalam kondisi yang terbatas, ini dia akan membentuk spora, dan ketika kita masukkan ke dalam tanah ya, jadi untuk perkembangan tanaman,
Jadi Trichoderma mycorrhiza dan Metarhizium itu tidak akan ada di pupuk kandang lagi, tapi justru dia akan berasosiasi dengan tanaman itu. Ya. Dan mesti kita lihat dan ketahui juga bahwa kondisi perakaran tanaman itu sangat luas, ya, dan ini ada space untuk kehidupan dari ketiga jamur itu. Sehingga saya katakan lagi juga bahwa dia aman ketika kita campurkan ketiga jamur tersebut. Banyak sekali juga orang yang mencoba mengaplikasikannya dia ke dalam tanaman, ya, ke dalam bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah. Itu efektivitasnya tidak akan bisa terjadi dengan baik, ya, karena ketika kita aplikasikan pada jaringan tanaman, ya, atau pada bagian tanaman, Trichoderma ini tidak akan bisa hidup di sana, ya. Ketika Trichoderma tidak bisa hidup, dia membentuk spora. Spora ini tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap patogen. Sepanjang dia tidak hidup spora daripada Trichoderma ini. Sehingga apa gunanya kita mengaplikasikan dia di atas permukaan tanah. Nah, ini kalau Trichoderma dicampur fungisida itu ya tentu mati ya Trichodermanya.